Jadi singkong itu, singkong goreng combro atau bentuk emak mau coba olah singkongnya jadi kue lapis singkong atau yang dikenal juga dengan nama lilin tiba. Ayo, tiba ada yang udah pernah nyobain belum? Nah, karena emak udah mulai sibuk buat kupasin singkongnya, kalau bantuin emak juga yuk untuk mengetahui. Pertama, kupas 1 kilogram singkong dan cuci bersih. Setelah itu parut singkong dan kemudian peras untuk menghilangkan rasa pahit pada singkong. Jika sudah, campurkan parutan singkong dengan 200 gram tepung tapioka dan 500 ml santan sampai semua bahan tercampur rata. Dan jika sudah, tambahkan pula 200 gram gula pasir, lalu kembali aduk. Berikutnya bagi 2 adonan singkong dan berikan 10 tetes pewarna makanan pada salah satu adonan dan kembali aduk ya. Jika adonan sudah siap, selanjutnya lapisi loyang dengan 10 gram margarin yang sudah dilelehkan. Lalu tuang adonan berwarna ke dalam loyang. Dengan 300 ml air, kukus adonan berwarna selama kurang lebih 10 menit. Lalu lagi di atasnya adonan singkong yang berwarna putih. Kembali kukus adonan sekitar 15 sampai 20 menit. Jika sudah, ganti kukus 100 gram Bisa.
tarik ya kalau tidak punya. Ini Pak tua warna di sini. Bodoh Pak kami sih kuat tahu. Kita bodoh dia loh. Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun mana nih semuanya masih ada nggak orangnya? Sore Pak. Oke, alhamdulillah pikir pada lagi bocan ya kan, bobok cantik sambil menyedapkan zoomnya. Baik, walaupun masih suasana ya masih libur ya, bagi yang libur ya kan, bagi yang bekerja, selamat bekerja. Jadi pada sore ini masih 10 orang yang bergabung. Sambil berjalan saja, kita tetap lanjutkan perkuliahan kita biar tidak terlalu sore kali kita selesainya. Baik, hari ini kita pertemuan ke-6, minggu depan nanti ke-7, setelah itu kita UTS. Soalnya nantinya bisa dilihat kalau di bank soal tidak ada, bisa dilihat di materi perkuliahan online, materi kuliah online. Nah, jadi pertemuan dari yang pertama sampai yang hari ini sudah saya upload di portal di kolom materi kuliah online. Jadi Bapak Ibu bisa nantinya download di materi kuliah online dan saya sudah coba dengan kelas yang lainnya, ternyata bisa dilihat kalau untuk di materi kuliah online. Namun kalau di dalam mata kuliah, ya kan ternyata tidak muncul ya. Nah, jadi setelah saya coba, itu materinya muncul di materi kuliah online. Jadi sudah bisa untuk nantinya di download sebagai bahan pada saat
ujian. Nah, berarti setelah UTS nantinya kita akan presentasi di pertemuan ke-10. Nah, kalau di dalam grup kita belum banyak, ada beberapa kelompok yang sudah terbentuk. Jadi silakan bagi teman-temannya. Nah, ini terakhir kelompok Pak Ronaldo Gatorob, Pak Salam di satu grup, kemudian Pak Zulkifli sudah 7 orang, kelompok Pak Salam sudah 6 orang. Nah, yang lain silakan, ternyata masih ada 2 kelompok yang baru terbentuk di dalam grup WA kita. Dengan total jumlah mahasiswa untuk per hari ini, mata kuliah hukum acara berjumlah 33 orang. Jadi 33 dibagi ke dalam 5 kelompok. Silakan, masih baru 2 kelompok yang terbentuk. Kelompok yang satu ada 7 orang, yang satu lagi kelompoknya Pak Salam, kelompok Pak Zulkifli ada 7 orang, kelompok Pak Salam ada 6 orang. Berarti total yang baru ada kelompoknya ada 13 orang, tinggal berarti ada 20 mahasiswa lagi yang belum terbentuk kelompoknya. Nah, makanya ya 33 bagi 5, 6 kali 5, 30, berarti ada 3 kelompok nantinya yang 7 orang. Kan gitu. Nah, sudah ada 1 kelompok yang 7 orang, berarti tinggal 2 kelompok lagi yang nantinya berjumlah 7 orang. Selainnya ada 6 orang. Nah, itu sebagai mengingatkan supaya jangan terlena karena sudah pertemuan ke-6, berarti ada 4 minggu lagi untuk Bapak Ibu menyelesaikan tugasnya dalam bentuk jurnal. Jadi nantinya di pertemuan ke-10 kita hari Sabtu, maka hari Jumat ataupun Sabtu pagi paling lama semua tugasnya sudah saya terima dalam bentuk Word yang dikirim melalui WA boleh. Nah, kalau untuk yang di grup silakan bisa di bentuk PDF atau langsung PowerPoint-nya, tidak ada masalah. Ya, untuk sebagai bahan nantinya bagi teman-temannya ketika kita masuk kepada forum diskusinya. Nah, jadi 1 hari kita buat 1 kelompok, ya kan? Jadi 5 minggu untuk kita non kelas ibaratkannya, yaitu presentasi dari tugas kelompok. Baik, itu untuk pengantar di sore hari ini sebagai pengingat kita. Mudah-mudahan bisa diselesaikan tepat waktu. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terakhir mengenai bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan. Nah, di mana dalam proses pemeriksaan di tingkat kepolisian, selain hukum acara ataupun kitab undang-undang hukum pidana, maka ada ilmu bantu yang digunakan biasanya oleh penyelidik dan penyidik untuk
membuat terang satu tindak pidana. Nah, di ilmu bantu itulah nantinya yang akan bisa mempermudah dari pihak penyelidik ataupun penyidik Minta beras udah. Apa Bu maksudnya? menentukan apakah tindak pidana yang dilaporkan ataupun peristiwa hukum yang dilaporkan merupakan tindak pidana atau tidak. Jadi peristiwa hukum dulu. Nah, ketika tidak peristiwa hukum itu ternyata bukan merupakan tindak pidana, maka langkah yang dibuat oleh pihak penyelidik adalah penghentian proses penyelidikannya. Jadi yang ditanyakan sama Bu Dokter kita kemarin, ketika dia penyelidikan tidak ditemukan adanya peristiwa pidana, nah namun apabila nantinya suatu hari ditemukan adanya bukti lagi ataupun petunjuk yang mengarah itu merupakan tindak pidana, ya kan bukan satu kecelakaan, nah, maka bisa dibuka kembali untuk proses penyelidikannya. Karena apakah Bapak Ibu sudah paham apa kalau perbedaan antara penyelidikan dengan penyidikan itu? Ini harus sangat penting dipahami dulu gitu dia. Karena nanti belajar klinis hukum, ya kan di situ sudah memahami ya kan, apa penyelidikan dan apa itu penyidikan, di mana perbedaannya. Yang jawabnya yang sering-sering ya kan seperti Pak Jul, Pak Salam, Pak Dokter kita. Nah ya yang lainnya Bapak Ibu. Secara umum saja berdasarkan pendapat Bapak Ibu, penyelidikan atau penyidikan. Kan ada juga yang kalau nggak salah kita yang dari lapas. Nah sehingga ya kita bisa lanjut untuk ke materi berikutnya yang merupakan produk. Tidak tahu. Kalau nggak ada berarti harus Pak Jul Kifli lah ini yang menjawabnya. Silakan Pak Jul. Apa penyelidikan dan penyidikan bedanya Pak? Kalau salah nggak apa-apa, Pak ya. Ya nggak apa-apa memang kita nggak ada yang benar di sini. Namanya belajar. Kalau penyelidikan itu awal dari pengap, awal mula pemeriksaan kasus, Pak. Oke, Kalau penyidikan setelah selesai naik dari tahap penyelidikan, Pak. baik. Dan yang lain pendapatnya, Bu Bini biasa banyak ini pendapatnya. Pak CPI mana Pak CPI? Nggak ada masuk nampaknya. Ada, Pak. Sebelah kami ada, Pak. Oh, rupanya lagi nongkrongnya kan. Iya, iya, iya. Kalau kalau itu Pak, kalau Hmm, penyelidikan itu, kalau penyelidikan itu yang itu menentukan atau bisakah ditingkatkan kasusnya gitu loh.
Sementara kalau penyidikan itu untuk menentukan tersangkanya, apakah begitu, Pak? Baik, jadi untuk menaikkan atau menentukan, ya kan, proses hukumnya, kalau penyidikan untuk menetapkan tersangkanya. Ada satu lagi, siapa yang bisa kasih pendapat? Ayo Pak Syafii, ada pendapat? Kalau nggak Pak Salam mana? Nggak masuk Pak Salam? Belum masuk, Pak. Belum masuk ya. Nah, Ya, jadi yang paling sederhana tadi sih saya bilang, kan maka ini harus dipahami ketika Bapak Ibu nantinya menjadi seorang praktisi, baik lawyer ataupun jaksa, kan bisa saja yang masih muda ataupun yang masih ada usianya bisa mendaftar. Nah, kalau penyelidikan itu menemukan tindak pidananya. Jadi proses untuk menemukan tindak pidana dari suatu peristiwa hukum yang dilaporkan. Itu secara sederhana, tidak dalam pengertian KUHP yang mudah dipahami saya. Nah, sedangkan untuk penyidikan adalah untuk tadi seperti kata Bu Bini adalah proses untuk menentukan tersangkanya. Jadi setelah tindak pidananya ada, selanjutnya masuklah ke penyidikan. Nah, untuk menentukan siapa tersangkanya dan barang buktinya. Nah, maka di dalam proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan persidangan, nama status dari seseorang yang nantinya merupakan pelaku daripada tindak pidana itu berbeda. Nah, jadi ini yang nantinya harus Bapak Ibu pahami ketika pada saat proses penyelidikan sebutannya siapa, pada saat proses penyidikan siapa, pada saat penuntutan siapa, dan sampai dengan selesainya proses di pengadilan. Nah, makanya harus dipahami apa lidik dan sidik kan gitu. Nah, jadi peristiwa hukumnya merupakan tindak pidana, barulah naik dia ke sidik. Makanya di dalam panggilan, kalau pernah menerima panggilan dari kepolisian, ya kan, kayak Bu Dokter kemarin ada kasus ya kan, nah itu pasti panggilan wawancara atau klarifikasi. Itu ya, merupakan masih proses penyelidikan. penyelidikan. Itu aja Ya, betul. ditandain. Nah, ketika nantinya sudah masuk ke penyidikan, maka berubah dia pemeriksaan saksi, undangan pemeriksaan sebagai saksi. Nah, bukan lagi wawancara. Nah, disitulah sudah menjadi dia dokumen negara pada saat penyidikan tadi. Makanya rahasia sifatnya, pro justisia demi keadilan dia. Jadi penegakan hukumnya. Nah, kalau wawancara masih belum. Nah, ketika jawaban kita di lidik kemudian berubah di sidik, bisa apa enggak? Bisa. Nah, tapi ketika keterangan kita sudah dalam proses penyidikan, nah, kemudian nantinya pada saat proses penuntutan oleh kejaksaan di pengadilan kita bilang dia kita nggak pernah memberikan keterangan itu, nah justru itulah yang nanti terkadang membuat seseorang itu ya kalau dia saksi bisa statusnya jadi tersangka. Kemudian kalau dia tersangka ya bisa menunjukkan lebih menjadi petunjuk adanya perbuatan yang dilakukannya gitu. Nah, jadi sering menggunakan alibi bahwa pada saat pemeriksaan diancam segala macam, diintimidasi sehingga dipaksa. Nah, maka ketika kita merasa dalam pemeriksaan itu kita tidak paham nantinya, silakan ya kan gunakan pendampingan hukum oleh penasihat hukum. Ya, kalau tidak ada biaya kita menggunakan jasa yang profesional ataupun yang harus menggunakan uang, gunakan
LBH kan gitu, yang kita hanya bisa membantu ya operasional mereka, tidak dikenakan biaya puasa atau segala macam kan gitu. Nah, jadi dalam proses penyelidikan, nama seseorang yang diduga melakukan tindak pidana itu yang ada dua. Yang pertama adalah dia terlapor, yang kedua adalah teradu. Nah, kenapa? Ada namanya laporan polisi, ada namanya pengaduan polisi. Apa yang menjadi membedakan antara teradu dengan terlapor ini? Pernah dengar nggak Bapak Ibu dengan nama teradu, terlapor, pengadu, pelapor, gitu. Yang melaporkan, yang mengadu namanya pengadu, yang melaporkan namanya pelapor, yang diadukan namanya teradu, yang dilaporkan namanya terlapor. Nah, Pernah dengar bahasa pengaduan masyarakat atau disingkat DUMAS? Pernah dengar nggak Bapak Ibu yang sudah berkecimpung misalnya di dunia pekerjaan ataupun pengalaman-pengalamannya, DUMAS, terlapor, teradu. Nah, ini istilah yang biasa pada saat proses penyelidikan. Nah, biasanya ada yang bisa memberikan pendapatnya. Ada. Pernah dengar nggak bahasa itu atau istilah itu? Ada terlapor, ada teradu. Nah, ini digunakan pada saat proses dia penyelidikan. Nah, kalau di dalam kepolisian, ya kan, nah pengadu ataupun teradu itu ketika belum ada arah ataupun bukti-bukti yang mengarahkan si teradu ini yang melakukan suatu peristiwa hukum itu. Jadi masih dugaan, ya kan? Jadi ibaratkan kita pengaduan masyarakat bahwa pada saat saya mengadu telah ditipu oleh, ya kan, nah seorang, tetapi buktinya kita tidak tahu di mana dia berdomisili tempat tinggalnya, tetapi hanya kenal namanya gitu dia kan. Nah, seperti kalau ditipu online kan gitu, kita transfer jumlah uang. Nah, itu kita pengaduan namanya. Tetapi siapa yang mau diperiksa gitu dia. Nah, ada namanya si pemilik rekening misalnya. Tetapi apakah benar si pemilik si rekening tadi merupakan pelakunya atau tidak? Karena tidak mengenal secara pasti orangnya kan gitu. Nah, jadi masih samar-samar dia. Orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Nah, maka biasa dalam suatu pengaduan masyarakat atau pedumas, nanti pihak kepolisian yang akan menggali, ya kan, melakukan wawancara, akan melakukan penelusuran, nah, kepada mengumpulkan bukti-buktinya, di mana tempat peristiwa hukum itu terjadi. Nah, kalau dia statusnya misalnya pelapor, nah yang dilaporkan namanya terlapor, sudah ada bukti permulaan awal yang bisa menjadi petunjuk terjadinya suatu peristiwa tindak pidana, ya kan? Seperti
ya kasus penipuan atau penggelapan, arisan, ya kan, penipuan arisan. Nah, kita mentransfer udah uang ke rekeningnya, orangnya kenal di mana alamatnya. Nah, maka bisa dalam bentuk laporan, bukan pengaduan. Kalau pengaduan masih dia sama-sama benar apa tidak dia, kan gitu. Tapi kalau terlapor sudah ada bukti awal kita gitu dia. Nah, jadi polisi sudah langsung memanggil yang bersangkutan, kan gitu. Nah, tapi kalau ini dia masih belum, nantinya masih bentuknya Dumas, setelah dilihat nanti dikumpulkan ada, baru nanti menjadi laporan polisi dia dari pengaduan dari Dumas itu, barulah kalau memang peristiwanya dilihat ada, masuklah dia kepada eh, laporan. Artinya ada pasalnya. Kalau pengaduan kita masih belum tahu nih pasal apa yang bisa disangkakan kepada dia, kepada seseorang yang mau kita tuju itu kan. Tetapi kalau dia laporan polisi, kita sudah menentukan apa pasal yang disangkakan kepada orang tersebut. Nah, itu yang membedakan kan antara pengaduan dengan laporan. Nah, jadi ketika proses lidik tadi ditemukan adanya peristiwa pidana ataupun tindak pidana, maka naiklah dia prosesnya dalam penyidikan. Maka akan dikirim, apa pertemuan yang lalu saya sampaikan, pihak penyidik akan mengirim SPDP. Apa SPDP? Seingat nggak? Ada yang ingat nggak Bapak Ibu apa SPDP? Karena saya minum dulu. Surat pemberitahuan dimulai penyelidikan, Pak. Iya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dan itu akan dikirimkan kepada kejaksaan. Jadi jaksa sudah mengetahui adanya satu tindak pidana yang sedang ditangani oleh kepolisian. Nah, jadi ketika sudah ditemukannya bukti-bukti tadi, maka ditentukanlah di dalam penyidikan tadi siapa tersangkanya. Maka akan dilakukan gelar. Ketika ditemukan, maka naiklah dia akan menjadi dari terlapor menjadi tersangka. Jadi orang yang disangkakan melakukan tindak pidana, sedangkan terlapor orang yang diduga masih diduga. Nah, melakukan satu tindak pidana. Sedangkan tersangka orang yang disangka melakukan tindak pidana, artinya diyakinkan bahwa inilah menurut bukti permulaannya sebagai pelaku tindak pidana. Nah, ketika seseorang menjadi tersangka, maka pihak kepolisian bisa melakukan penahanan atau tidak. Apakah semua tindak pidana bisa dilakukan penahanan oleh pihak penyidik? Apakah semua tindak pidana seorang tersangka itu bisa dilakukan penahanan? Kita berbicara pidana umum, tidak kepada pidana anak. Ataupun pidana khusus ya. Bisa saja, Pak. Tidak, Maka tidak, semua tindak pidana itu bisa dilakukan penahanan atau wajib ditahan. tidak, Pak. Nah, Bu Bina, apa? Kalau misalnya bisa saja, Pak, ditahan, Pak.
Oh, Pak Sapi dulu. Karena Silakan, Pak Sapi, pendapatnya. karena gini Pak, ditakutkan dia bisa kabur atau menghilangkan barang bukti Pak. Kurang jelas suaranya, agak Halo Pak, putus. ya, karena ditakutkan dia bisa kabur atau menghilangkan barang bukti Pak. Oke. Nah, dikhawatirkan dia menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidananya lagi. Nah, Bu Bini pendapatnya, berarti Pak Sapi semua tindak pidana itu bisa dilakukan penahanan ya. Baik. Bu Bini ada pendapatnya? Enggak juga, Pak. Nah, gimana Bu? Kenapa? Ya, gimana ya? Eh, biar dibantu, Pak. Dibantu sama Pak Jol. Silakan Pak Jol. Kalau tindak pidana yang ringan gitu, Pak, dipiring ya, Hmm, itu tidak dilakukan penahanan gitu, Pak. oke. Tapi kalau tindak pidana murni bisa, Pak, lakukan penahanan, Pak. Tindak pidana murni apa nih? Yang asli lah deh ya. Kalau Cipiring belum masih ece-ece gitu ya. Masih ringan hukumannya. Coba-coba deh ya. Iya, Oke. Pak. Yang tuntutan Ada? hukumannya di bawah berapa tahun gitu, Pak? 2 tahun atau gitu, Pak? Oke. Yang lain? Ada Eh, pendapatnya? izin Pak, Silakan Bu, dokter. eh, menurut saya sih pertimbangan saya, eh, terpidana ini bisa saja ditahan ataupun bisa juga tidak lakukan penahanan. Mungkin ada untuk jaminan dari orang yang bisa menjamin bahwasannya terdakwa ini tidak akan melarikan diri ataupun mungkin ada pertimbangan lain. Mungkin terdakwa ini memiliki anak yang di bawah umur yang tentu saja perlu perhatian dari seorang orang tua kepada anak tersebut. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Baik Bu Dokter Melinda. Baik. Nah, jadi kita masih kepada proses di kepolisian, yaitu statusnya adalah tersangka. Kalau terdakwa nanti bukan pada kepolisian atau terpidana. Nah, yang paling sederhana Bapak Ibu tadi ya unsur-unsur yang Bapak Ibu sampaikan adalah syarat orang bisa dipidana apa tidak, kan gitu. Nah, syarat orang bisa ditahan apa tidak, ya kan? Nah, ditahan apa tidak? Yang pertama tadi bisa dia dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, melakukan perbuatannya lagi. Bisa tidak ditahan ketika ada sebuah jaminan dan dia kooperatif atau berjanji tidak akan melakukan tindak pidana selama proses pemeriksaan masih berlanjut terhadap pidana yang disangkakan kepadanya. Nah, yang paling sederhana kalau Bapak Ibu sudah belajar hukum pidana, maka di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ada berapa buku. Ada yang sekarang ya, kalau yang baru belum tahu, karena kan belum berlaku umum. Jadi ada 3 buku. Yang pertama tentang ketentuan umum, yang kedua kejahatan, yang ketiga adalah pelanggaran. Nah, 2 inilah yang menjadi fokusnya kejahatan dan pelanggaran. Kapan seseorang itu di dalam melakukan tindak pidana itu bisa ditahan atau tidak? Apakah semua tindak pidana yang dilaporkan itu bisa ditahan atau tidak? Nah, kaitannya kepada Pak Jul tadi, dilihat daripada sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada si tersangka ini. Nah, jadi kata kuncinya adalah setiap tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun itu wajib ditahan atau dapat ditahan. Nah, namun tidak ditahan dengan syarat yang tadi kata Bu Lorinda maupun kata Pak Sapei tadi, kan gitu. Ketika dia berjanji tidak akan melakukan lagi ataupun ada jaminan.
Nah, sedangkan tindak pidana di bawah ancamannya 5 tahun itu tidak diwajibkan ditahan. Tetapi boleh nggak ditahan? Boleh. Nah, ketika tadi kembali tadi ke syaratnya, ketika dikhawatirkan dia melakukan tindak pidananya lagi ataupun menghilangkan barang buktinya. Nah, boleh. Jadi ketika nantinya melihat di KUHP pasal-pasal yang diancam 5 tahun ke atas, maka itu sudah pasti dapat dilakukan penahanan ataupun wajib, ya kan. Tetapi kalau yang di bawah, penyidik akan melihat dari karakter tindak pidananya, ya kan. Nah, apakah ini dia bisa dikhawatirkan mengulangi lagi perbuatan pidananya atau tidak. Nah, kalau bisa, bisa dilakukan penahanan walaupun dia di bawah 5 tahun, ya kan. Nah, ya seperti misalnya dalam hal buku ketiga pelanggaran, ya kan. Nah, misalnya orangnya, ditabrak, ada luka-luka. Nah, nanti dia bisa malah melakukan tindak pidana ataupun mengintimidasi atau menganiaya ketika si korban tidak mau damai kan bisa dilakukan penahanan. Nah, jadi tergantung daripada penyidik. Hak penahanan adalah hak prerogatif daripada penyidik yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Makanya kalau kita lihat ada eh, pelaku tindak pidana, ada pejabat yang begitu kok nggak ditahan, tuh padahal ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, kembali tadi ke syarat tadi. Bisa jadi dia ada jaminan atau ya kan, baik jaminan uang ataupun barang, ataupun selama proses itu dia kooperatif, bisa. Nah, jadi kalau secara aturan hukum ya bukan kepada tanda kutip yang kita sering tafsirkan. Kan gitu dia. Nah, jadi seperti itu, ketika tersangka dia dilakukan penahanan, ketika memang dikhawatirkan tadi menghilangkan barang bukti, melakukannya lagi, maka dilakukanlah penahanan. Ketika tidak, maka bisa. Nah, jadi Pak, izin tanya boleh nggak Pak? boleh, silakan. Tapi sebelumnya saya belum, mohon maaf ya Pak, yang off cam Pak, Oke. lagi di jalan Pak. Pak, jadi kalau misalnya ini Pak, apakah ada aturan yang tertulis bahwasanya untuk penangkapan si TSK itu dapat ditahan atau tidak ditahan? Tadi kan ada hak prerogatif ya Pak. Mm-mm. Ah, apakah itu ada aturan yang tertulis dari Polri-nya sendiri? Karena kalau misalnya seperti itu kan penilaian ditahan dan tidak ditahan ini kan Pak jatuhnya jadi penilaian yang subjektif Pak. Bahwasanya ya kalau penyidiknya dikasih duit ya bisa aja ini ditahan. Misalnya dikasih nih Pak ada sogokan dari pelapor untuk tolong dong ini yang ditangkap atau yang terlapor lebih banyak duitnya berarti dia bisa keluar, itu gimana ya Pak biar itu Iya. kitanya seperti kita korban ini misalnya kita yang Iya. melaporkan itu biar lebih kuat untuk ini kan harusnya seperti ini gitu Pak. Iya, betul. Silakan siapa ya Pak? Jadi namanya sini iPhone ya kan? Dengan Dokter Andreas Pak. oh Pak Dokter rupanya. Karena nggak diganti namanya di layarnya. Baik. Jadi tadi saya katakan, di luar dari tanda kutip tadi, kan gitu. Nah, aturannya ada jelas di dalam KUHP untuk mengenai penahanan, kita mengenai hukum acara pidana, ditambah dengan peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan, itu sudah ada bagaimana seseorang itu dilakukan penahanan apa tidak, kan gitu. Nah, jadi pertanyaan memang dalam hal penahanan itu merupakan yang dinilai adalah subjektifnya, bukan objektifnya. Misalnya si pelaku tindak pidana itu mengalami sakit,
ya kan? Atau dia merupakan orang tua tunggal. Nah, ataupun dia ibu yang harus menyusuin anaknya yang masih kecil kan gitu. Nah, maka berdasarkan kemanusiaan tadi, dia bisa tidak dilakukan penahanan walaupun misalnya tindak pidananya itu di atas 5 tahun. Nah, dia ada sudah sudah tua, berumurnya, ada sakit. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau dia sehat walafiat, melakukan tindak pidana tidak masuk kepada dari usia ataupun dia melakukan pidana itu bukan karena memang niat dia, tetapi karena terpaksa, kan gitu. Nah, maka tadi seperti saya katakan ada jaminan. Jaminan orang atau jaminan benda. Nah, jaminan benda ini diartikan secara apa? Adalah uang. Nah, ini sama berlaku baik di Anglo-Saxon maupun Eropa kontinental. Lihat ketika Donald Trump dia jadi tersangka, mau ditahan. Dia kan memberikan jaminan berupa jaminan uang kepada penyidik, maka dia keluar. Nah, kan itu. Jadi ya memang penilaian itu secara subjektif, kan gitu. Makanya ya tadi si korban tadi ketika dia tidak sependapat, maka dia bisa mengajukan haknya dengan apa ya? Kita laporkan kepada eh, pengawas kepolisian, misalnya Kompolnas, kemudian apa? Propam sebagai pengawas. Apakah pertimbangan si penyidik ini memberikan penangguhan penahanan dia dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada masuk syarat-syarat yang kemanusiaan, sudah tepat apa tidak, memenuhi unsur keadilan apa tidak, kan gitu. Nah, pernah hal itu terjadi di Medan, ada saya lupa, dilepaskan, kemudian si korban tadi komplain, melaporkan. Nah, akhirnya si tersangka yang ditangguhan tadi, penangguhannya dicabut. Dia masuk lagi gitu dia ke dalam penjara. Nah, jadi kalau aturannya tetap ada di KUHP, Hukum Acara dan Peraturan Kapolri. Nah, memang untuk penahanan itu saya sampaikan memang bukan berdasarkan objektif, tetapi kepada subjektifnya. Nah, ini yang memang yang sering terjadi. Dianggap ketidakadilan, tetapi hukum mengatur seperti itu gitu dia. Boleh ditangguhkan, ya kan, ketika ada syarat-syarat dan ketentuannya tadi menurut polisi kan gitu. Nah, jaminan uang. Nah, jaminan uang inilah yang jadi masalah ketika itu jaminan uang, ketika proses di kepolisian sudah selesai, maka jaminan itu harus diambil kembali. Nah, kemudian ketika di kejaksaan masuk dia kepada terdakwa, dia ditangguhan lagi, maka jaminan itu pindah ke sana seharusnya. Nah, tapi kan pada kenyataannya ketika ada jaminan uang itu tidak berpindah dia ke tahap berikutnya ketika status dia naik jadi terdakwa gitu. Nah, apalagi nanti dia ketika jadi terpidana, maka uang jaminan itu dikembalikan. Kan gitu. Nah, kalau jaminan orang, maka si orang yang tadi menjaminkan, ya ketika nanti dia melarikan diri atau melakukan perbuatan lagi, nah yang menjadi masalah adalah bagi yang menjamin tadi. Nah, namun di Indonesia, ya kan masih sangat sulit menggantikan posisi si penjamin tadi menjadi tersangka. Kenapa? Tidak akan ada orang yang mampu menjaga 24 jam seseorang itu. Makanya biasanya yang dia bisa jamin adalah anak kandungnya sendiri kan gitu. Yang masih bisa diawasi. Tapi kalau orang lain yang tidak dikenal atau apa, ya hanya sifatnya ketika sudah keluar ya kita tidak bisa gitu dia. Nah, ini yang masih belum bisa menggantikan posisinya. Nah, ketika sebagai penjamin itu tadi. Nah, jadi kalau aturannya ada, makanya tadi saya katakan tanda kutip,
ya kan, di luar daripada aturan hukum. Nah, ini kalau nggak salah ada ini saya tidak mencantumkan di sini pasalnya, tetapi ketika penahanan di KUHP sudah tercantum. Begitu, Pak Dr. Andreas. Jadi kita kesampingkan di dalam apanya sisi yang negatif yang kita lihatlah kan gitu. Bukan merupakan rahasia lagi, sudah banyak orang yang tahu kan gitu. Ya ketika Anda punya uang, mau penangguhan pasti bisa. Nah, makna jaminan uang itu adalah uang itu titipan. Ketika dia sudah habis proses di penyelidikan, di kepolisian, maka itu harus diambil, dikembalikan oleh penyidik tadi. Nah, ataupun status tersangkanya dihapus, maka uang itu dikembalikan gitu ya. Tapi pada kenyataannya, yang sampai saat ini belum ada yang memberikan jaminan uang. Kenapa jaminan itu akan disetorkan kepada kas negara, kepada rekening negara, misalnya rekening polisinya, rekening dari kantor kepolisiannya atau ke kas negara ya rekening yang ditunjuk, kan gitu ke bendahara Polrestabes Medan gitu misalnya kan. Nah, jadi bukan kepada rekening Kanit Reskrimnya ataupun penyidik pembantunya, tidak. Nah, tapi kepada kas negara ada bukti berita acara penitipan jaminan uang tadi. Namun sampai saat ini selama saya berkecimpung di praktisi, ya kan, belum ada saya temukan, ya kan, jaminan uang itu. Yang banyak adalah jaminan orang disertai uang yang tidak Tarik kembali. menjadi jaminan. Itu dia, jaminan orang yang dan Ada jaminan travel uang ya, yang Pak. itu dia. Begitu dia. Tapi kalau secara Jadi aturan hukum sifatnya ada wajib, travel ya, Pak. ya. Pak, Ya silakan. Pak izin Pak bertanya Pak. Kalau Hmm. untuk penangguhan kan ada jalannya gitu Pak. Kalau secara undang-undang untuk meminta supaya orang ini ditahan ada nggak Pak? Untuk tidak ditahan atau ditahan? Meminta kepada penyidik untuk supaya ditahan gitu. Oh, ditahan, untuk ditahan. Ya, bisa. Yang pertama, ya kita surati kan. Tetapi kalau secara aturan hukumnya ya dari tadi saya katakan sanksi pidananya ketika 5 tahun itu wajib ditahan, wajib. Nah, ketika ada syarat-syarat yang tadi kan. Nah, ketika kita lihat dia ternyata nggak ditahan, ditangguhkan. Nah, kita surati tadi saya katakan bisa ke Kompolnas ataupun ke kenapa kita lihat bahwa dia melakukan tindak pidana itu adalah dalam sengaja, dalam keadaan sadar, tidak ada pembenar dari kemanusiaan yang bisa memberikan dia peluang untuk ditangguhkan, tidak sakit, kan gitu, tidak usia uzur, kan gitu dia. Ya, Pak. Nah, kemudian tindakannya itu Iya. ternyata berdampak psikologi kepada si korban, itu wajib ditahan. Nah, saya pernah melakukan di Kabanjahe, dia melakukan KDRT terhadap istrinya. Seharusnya dari buktinya sudah ada jelas luka-lukanya, namun tidak dilakukan penahanan. Nah, akhirnya begitu saya dampingin, langsung kita surati, ya kan, dengan pemeriksaan dari dokter kita minta, baru dilakukan penahanan terhadap si suaminya tadi. Nah, kenapa ada intimidasi dari keluarganya untuk mencabut Soalnya laporan itu izin, tadi? Pak. Itu bisa kita surati. Makanya semuanya ya menggunakan surat cinta, nggak perlu kita bentak-bentak ribut-ribut seperti pengacara viral yang di percetuan itu ya kan. Nah, jadi ya kita surati, ada prosesnya gitu dia.
Justru kalau kita Baik. surati itu penyidik akan karir ya akan terhambat. Ketika dia mau sekolah perwira, dia akan terhenti sekolah perwiranya, tidak akan bisa lanjut. Nah, ketika dia ada mau kenaikan pangkat, maka akan ditunda kenaikan pangkatnya sampai pemeriksaan terhadap dia selesai. Itu akan lebih parah lagi. Nah, Ya, Pak. daripada kita bentak-bentak polisi di kantornya, itu rumahnya gitu. Itu haknya kalau dia usir kita mau mana. Tapi kalau kita surati, setiap hari kita surati, pasti dia akan apa? Jadi kita gunakan secara elegan ya kan, bukan kepada pengacara yang viral di percecetuan itu kan, dia bentak-bentak Iya, ya, Pak. wajahnya lawan tersangka kan gitu. Nah itu bukan cara-cara yang Ya, sesuai aturan hukum kalau praktisi hukum. Ya. praktisi hukum. Makanya ketika kita menjadi praktisi ya seperti itu. Nah ketika korban pun udah itu akan mematikan karir daripada si polisi tadi itu. Nah, jadi ya kan bisa kita minta, tapi kalau dia sudah diancam 5 tahun, wajib sebenarnya untuk dilakukan penahanan kecuali syarat dan ketentuan berlaku tadi. Ya secara Iya, Pak. subjektif, tetapi kemanusiaan dilihat juga gitu dia. Bukan dari nilai nominal tadi kan gitu. Iya, Nah, Pak. tapi kalau di Anglo-Saxon Hmm. nilai nominalnya tinggi memang. Siapa yang Iya, Pak. sanggup bisa ditangguhkan, tetapi uang itu benar ke kas negara gitu dia. Nah, tapi ketika sudah selesai prosesnya, ya itu dikembalikan gitu dia uangnya kepada si tersangka tadi ketika sudah habis dia. Nah, di negara kita sampai saat ini saya belum menemukan gitu dia. Nah, Iya, walaupun ada soalnya praktik-praktiknya, maaf ya kan, ada penyidik yang ya hitam putih lah katanya. iya, Izin Ya, Pak. Pak, iya, Eh, mohon maaf, saya kameranya off ya Pak. oke, baik Bu Dokter. Nah, makanya Jadi nah, saya silakan. tertarik nih Pak dengan pembahasan dengan bisa tahan ataupun tidak ditahan gitu. Iya. Menyikapi kasus yang memang sedang terjadi di negara kita, yang kasus 271 triliun. Nah, Mm-mm. itu ada di media sosial kita udah lihat ya bahwasannya suami dari salah satu artis itu bisa mengelenggang aja gitu, bisa berjalan-jalan sementara kerugian negara sudah sekian banyak banget gitu. Jadi apakah memang hanya memakai jaminan, ada yang jaminan itu sudah bisa dilakukan pembebasan atau dibiarkan dia bebas berkeliaran seperti itu, apakah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini, Pak? Terima kasih. Iya, makanya aturan hukum kita di KUHP ada mengenal penahanan kota, ada tahanan rumah. Nah, biasanya ketika dia bisa jalan-jalan, itu statusnya adalah tahanan kota. Jadi misalnya dia di mana, ya kan, ditetapkan di kota Medan misalnya, maka dia bisa sepanjang wilayah kota Medan itu sampai Tanjung Merawa. Ya kan batasnya lewat Polda, dia masih bisa jalan-jalan sampai sana. Nah, kalau misalnya batas Binjai, nah itu bisa. Nah, tapi kalau udah di luar itu dia tidak boleh, kan gitu. Dia wajib meminta izin. Nah, yang terbatas ruang geraknya adalah tahanan rumah. Nah, tahanan rumah ini ada radiusnya. Saya kalau tidak salah 2 sampai 5 kilometer dari rumahnya. Nah, dia tidak boleh lebih dari itu. Ketika ada yang melaporkannya, menangkap, memfotonya, mempunyai bukti, maka penangguhannya tadi bisa dibatalkan. Dia bisa dilakukan penahanan di rumah tahanan. Jadi penahanan kita ada di rumah tahanan, ada tahanan kota, dan ada tahanan rumah. Nah, jadi kalau tahanan rumahnya di rumah sendiri, di mana dia ditunjuk rumahnya, kan gitu. Kalau tahanan kota, wilayah hukumnya, kota Medan, kabupatennya, kan gitu. Bukan provinsinya. Kalau provinsinya ya luas dia. Nah, jadi ketika dia tahanan rumah atau kota,
pihak kepolisian pasti sudah langsung mengirimkan surat kepada pihak imigrasi untuk melakukan pembatasan ruang geraknya. Ya kan, ketika ada seorang atas nama ini maka tidak dibolehkan untuk berpergian. Nah, tapi kok bisa ada juga muncul? Nah, itu tadi saya bilang kan, tanda kutip tadi, yang kita tidak bisa ada oknum, kan gitu. Oknum yang putih, ada yang hitam. Tapi kalau secara aturan hukumnya tidak boleh dia keluar dari tahanan ya, sama seperti rumah tahanan. Ya Gayus Tambunan kemarin kan gitu, bisa dia nonton. Di dalam rumah tahanan dia bisa keluar, ya itu tadi ada oknum kan gitu. Dalam aturannya ketika seseorang keluar dari rumah tahanan, yang pertama adalah ketika dia sakit, dibantarkan. Yang kedua, misalnya ada keluarganya, anak, istrinya, ayahnya, orang tuanya yang meninggal dunia. Itu yang boleh gitu dia. Di luar itu, misalnya nengok anak sakit, nah itu bukan menjadi satu hal yang urgent gitu. Ketika sakitnya memang sudah agak parah, nah itu bisa. Dan itu pun ada pengawalan pada saat dia keluar dan bukan sampai berhari-hari, ya sesuai dengan jamnya, ada jamnya, limitnya gitu dia. Nggak ada pengawalannya dari pihak kepolisian, kejaksaan maupun dari rumah tahanan itu. Ya kan, ketika dia sudah masuk dititip ke rumah tahanan negara, kalau dia masih di kepolisian maka ya dia di kepolisian. Nah, jadi kembali tadi, bisa tidaknya seorang itu ditahan kembali kepada pihak polisi ketika dia jaminan orang ataupun uang disetujuin, ya sudah. Nah, pertanyaannya adalah dalam perkara tindak pidana korupsi ini siapa yang dirugikan? Negara. Maka siapa? Menjadi hak prerogatif dia bisa ditahan? Ya penyidik. Itu dia. Dalam tindak pidana korupsi. Itu kewenangan penyidik. Baik kejaksaan, KPK, maupun Polri kan. Tidak ada korban. Dalam hal ini siapa? Negara. Negara itu siapa mewakili? Ya penyidik. Nah, jadi bisa dia lakukan penangguhan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Kenapa dianggap dia kooperatif, berjanji tidak mengulangi, ada jaminan orang, kan gitu. Nah, jadi hukum kita mengatur, ya kan, di dalam KUHP itu mengatur. Jadi apakah itu mencederai unsur keadilan? Nah, maka dilihat dari perspektif pandangan kita, ketika kepada kita sebagai korban yang memiliki ada mental ataupun trauma, yaitu merupakan ketidakadilan, maka kita bisa lakukan pengaduannya. Nah, ya kan, tetapi ketika dilihat dari segi subjektifnya, tadi kata Pak Jul, nah ternyata ini orang bagus gitu dia, dalam prosesnya dia mengikuti, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mau terbuka, mengakui kesalahannya di dalam penyidikan. Nah, yang kedua bisa jadi karena overload-nya rumah tahanan itu, ya kan? Di Sumatera Utara itu overload rumah tahanan kita. Maka itu bisa menjadi salah satu alasan polisi, karena penuhnya penjara, ya kan, bisa dia dilakukan penangguhan, kan gitu. Bisa banyak alasan, yang penting tadi saya katakan, si tersangka tadi kooperatif di dalam proses perkaranya berlanjut, gitu dia. Nah, jadi ya begitu, ya kan, hukum mengatur, mau dalam tindak pidana apapun tidak dilihat dia. Nah, penangguhan itu tidak dilihat jenis tindak pidananya, tapi dilihat adalah ancamannya. Di atas 5 tahun, wajib ditahan. Bisa tidak ditahan dengan syarat dan ketentuan berlaku tadi dalam hukum kita. Nah, ketika itu ternyata polisi penyidik
mengakomodir, ya itulah yang harus kita makanya selaku, masyarakat ketika dalam tindak pidana korupsi tadi pengawasan ketika ada hal seperti itu, nah gayus malah kena sanksi lagi dia. Kasus apa? Penyuapan terhadap, para pejabat di rutan, dia bisa keluar, nonton segala macam, kan gitu. Nah kita sebagai pengawasnya, nah dalam hal tindak pidana korupsi ini, ketika kita nampak, bisa fotokan, laporkan gitu dia. Nah, akhirnya nanti akan terbukti, diperiksa semua penyidiknya, alasan apa dia ditangguhkan, ada nggak urgennya, ada nggak nilai kemanusiaannya, kan itu. Nah, kalau itu tidak ada alasan yang pembenar dia bisa ditangguhkan, seperti itu. Nah, jadi ketika harus yang, manusiawi, rasional gitu dia. Nah, bukan hanya kepada ya itu tadi, ya kita tidak bisa, menilai daripada individu dari penyidiknya. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana aturan hukum, membolehkan atau tidak, gitu dia. Nah, tapi kalau kita kaji kepada individunya, maka pernah saya katakan hanya satu manusia yang tidak menginginkan uang lagi. Pada saat kapan manusia? Pada saat matanya sudah melihat ke atas. Tapi kalau matanya masih lihat ke depan, ke kiri kanan, belakang, ke bawah, ya kan, ke belakang, ke bawah, itu masih suka ya namanya dengan uang. Tapi kalau sudah pandangannya lihat ke atas, kapan dia? Ya pada saat sudah ajal menjemput. Nah, saat dia sudah jadi jenazah, barulah dia nggak bisa lagi mau menerima uang-uangan gitu. Tapi kalau yang apa secara individu semua masih, kan gitu dia. Nah, kepada apa ya kebutuhan itu tadi. Kalau kita kaji kepada individunya kan. Nah, makanya kita ambil contoh kalau saya, kenapa sampai sekarang masih ada pabrik rokok? Karena masih ada yang beli rokok gitu dia. Coba kalau nggak ada yang beli rokok lagi, pabrik rokoknya pasti tutup sendiri. Nah, kenapa masih ada penyuapan? Karena masih ada yang mau memberinya gitu, ya kan? Nah, contoh ya kan, produsen, sendal, bata, akhirnya tutup. Kenapa nggak ada lagi orang yang mau beli, produk-produk dari Bata. Jadi pabriknya tutup beroperasi. Nah seperti itu, ketika masih ada orang yang memberi, maka ada yang menerima gitu dia. Nah, jadi ya seperti itu Ibu, kita tidak bisa melihat, ya kan, maka itulah tugasnya masyarakat sebagai pengawas, ya kan, dari proses, penegakan hukum, ya kan. Nah, ketika itu ternyata tidak benar, kita bisa melaporkannya berdasarkan bukti. Dan jangan, ya kan, eee, gegabah dalam hal, memviralkan satu berita tadi. Nanti bisa mengakibatkan, ya kan, adanya, tindak pidana lain yang timbul kepada diri kita. Jadi, ya kalau dia ya seperti Gayus, yang memviralkan tidak bisa, dituntut, justru bisa mendapatkan reward, kan gitu. Nah, karena tidak ada alasan keluar dari tahanan itu untuk nonton suatu pertandingan, nggak ada gitu. Nah, jadi itu dia, kalau itu terjadi, cari, ya kan, langsung laporkan. Nah, sekarang tugas Kompolnas itu sudah nyata, ya kan, eee, Polhukam itu nampak nyata, dan di Kepolisian Propam itu sudah nyata kalau dia kejaksaan, ya pengawas kejaksaan, ya kan, sebagai, eee, pelapornya. Makanya perlu kan di semua instansi sekarang, penegak hukum kita ada pengawasnya, kan gitu.
Nah, jadi seperti itu memang sangat ya menarik ketika kita melihat seorang tersangka, dia tidak ditahan, sementara si korban sudah menderita. Ya begitu aturan hukum kita, melihatnya dari segi subjektifnya, bukan objeknya. Tapi pasti ada polisi yang memang melihat bagaimana kondisi korban, dia pasti ada yang, saya yakin di republik kita ya kan, pasti ada yang tidak, tanda kutip tadi kan gitu. Nah, menerima jaminan yang tidak masuk ke kas negara. Kalau menerima jaminan masuk kas negara, bisa. Ada permohonan ditolak, ada pasti ketika penangguhan itu. Nah, lihat dari si korbannya kan gitu dia. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau definisinya ini bisa dilihat sangka seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, jadi dalam hal itu tersangka bisa memiliki hak-haknya banyak. Dia diperiksa perkaranya, segera diperiksa, kemudian mempersiapkan pembelaan, maka di dalam setiap pemeriksaan seorang tersangka nanti akan ditanya terlebih dahulu ketika ancaman hukumannya 5 tahun, apakah Anda didampingi seorang penasihat hukum atau tidak. Ketika tidak, tetapi ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, maka polisi akan menyediakan penasihat hukumnya. Nah, namanya penasihat hukum prodeo. Nah, untuk mendampingin. Nah, jadi dia bisa melakukan pembelaannya, yaitu mempersiapkan bukti-bukti bantahan terhadap tindak pidana yang disangkakan kepadanya, atau menghadirkan saksi-saksi yang meringankan, ya kan? Nah, hak untuk memberikan keterangan, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan penerjemah, mendapatkan bantuan hukum, hak untuk memilih penasihat hukum. Jadi dia bisa memilih dari luar ataupun dari kepolisian ketika dia tidak ada penasihat hukum dari luarnya. Maka lihat di dalam satu, kalau kita lihat film, ketika ditangkap, silakan Anda untuk diam dan gunakan hak Anda nanti pada saat pemeriksaan. Dan silakan siapkan pengacara Anda dari sekarang, kan gitu. Nah, jadi ketika diperiksa, apakah Anda bersedia diperiksa? Saya tidak bersedia diperiksa sebelum ada penasihat hukum saya. Nah, apakah Anda penasihat hukumnya milih sendiri atau tidak? Tidak misalnya, baik, maka ditunjuklah oleh polisi. Ya, biasanya kalau yang ditunjuk polisi sudah pasti mengikuti apa seirama dengan proses penyidikan. Tetapi, nah kalau dia di luar, maka dia akan benar-benar untuk mencari bagaimana upaya hukum, ya kan? Apakah si tersangka ini benar apa tidak. Nah, jadi berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Nah, ini tadi didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma, prodeo, ketika dia tidak bisa menunjuk penasihat hukumnya. Kemudian dia bebas untuk menghubungi penasihat hukumnya, berkonsultasi dengan penasihat hukumnya tanpa ada si penyidik. Namun kalau saat ini kebanyakan polisi selalu mendampingin apa yang dibicarakan antara si tersangka dengan pengacaranya, kan penasihat hukumnya. Ingin tahu. Kalau di dalam aturan hukumnya, ya itu tidak boleh gitu ya. Mereka kasih dalam satu ruangan berdua untuk ngobrol gitu ya. Penyidik nggak boleh intervensi apa yang mereka bahas gitu ya. Nah, seperti itu. Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, ya kan, ya makan, tempat selnya itu yang layak, misalnya, ya kan tidak pengap, ada sirkulasi udaranya, kan gitu. Kemudian tidak kotor, kan gitu. Bisa. Nah, kemudian hak untuk menghubungi keluarga, hak untuk menerima kunjungan,
hak untuk mengajukan saksi meringankan yang disebut dengan saksi adecat. Misalnya dia dituduh peristiwa ini, padahal pada saat peristiwa terjadi dia tidak di situ, di tempat lain. Nah, seperti itu. Nah, itulah hak-hak daripada tersangka. Memang sangat menarik ketika kita ingin membahas lebih lanjut, ya kan, mengenai tersangka. Jadi, ya, tersangka itu merupakan status pada saat penyidikan. Nah, status pada saat dia nanti dilimpahkan untuk ke kejaksaan ataupun di proses pengadilan, namanya adalah terdakwa. Nah, sebelum kita bahas ataupun lebih lanjut, kita absen dulu karena sudah 18.16. Baik, silakan nantinya yang bisa on kamera, di-on-kan kameranya. Pak Agung Saputra Munte. Ada. Silakan dibantu temannya kalau memang ada nampak, sampaikan. Pak Dr. Andreas, ada. Hadir, Pak. Oke, Anggi Rahmana Sembiring. Ya, Pak. Oke. Kemudian Bu Anissa. Bang Yuda ini ngapain? Dan Anissa ini. Ada Pak Brian Petrus. Seleksi udah. Ada Bu Kori, mana? Koriantas. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, baik. Pak David Ezra. Ada Pak DTM. Ada tadi. Ada Pak Saputra, DTM Saputra. Belum ada ya. Baik, kita lanjutkan. Bu Evani. Hadir, Pak. Oke. Pak Rizky Abiyu. Ada Pak Fitriadi. Ada tadi. Hadir, Pak. Baik. Pak Puluo. Hadir, Pak. Oke. Bu Grace. Hadir, Pak. Oke, baik. Pak Bu Gugun, Bu Bine ada. Pak Joshua Aldon. Hadir, Pak. Oke. Bu Dr. Lorinda ada. Bu Melda. Hadir, Pak. Oke. Pak Rafli Aditya. Di chat yang tidak hadir. Ronald ini tidak bisa mengikuti kuliah. Kemudian Pak Salam rupanya nggak hadir. Pak Rizky izin. Oke. Nah, kita lanjutkan Pak Rafli. Tadi ada Pak Rafli Aditya. Ada nggak? Kemudian Pak Safei ada. Nabila. Hadir Nabila? Nggak ada. Hadir, Pak. Oke. Baik, Nita Yulinda. Ada Nita, nggak ada. Putri Nabila. Hadir, Pak. Oh, ada Nita. Oke, baik. Hadir, Pak. Baik, Putri. Apa? Putri ada. Pak Reno. Ada Reno Febri. Hadir, Pak. Oke, Hadir, Pak. baik. Hadir, Pak. Baik, Pak Ronald izin, Pak Salam izin.
Sefrinianti. Ada. Hadir, Pak. Ada. Ya, jadi Seli. Seli ada. Seli Alisca. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Baik, Tri Haryanto. Pak Tri. Ada. Fania. Ada Fania Anis. Vina Angelika. Windy Satria. Ya, Pak. Oh, Vina. Hadir, Pak. Oke, baik. Pak Windy ada. Pak Yuda ada. Pak Yuda Ada, Pak. ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, baik Pak. Pak Jul ada. Oke. Nah, enak ya Iya, kan? Pak. Hadir, Nah, Pak. Oke. sambil duduk ngopi sambil belajar kita ini sedap ya kan daripada di rumah ya kan. Oke, baik Bapak Ibu, saya ada yang mau kita diskusikan atau kita akhiri pertemuan kita. Izin saya mau apa ya kan? Pak, izin Pak bertanya Pak. Silakan Pak Jo. Jurnalnya itu tentang apa Pak? Izin Pak. Bebas. Jurnal bebas Pak. Bebas. Kita kan tentang hukum acara. Ya mau hukum acara Iya Pak. pidana, hukum acara perdata, mau hukum acara peradilan agama, hukum acara tata usaha Oke, siap. negara. Nah, bagaimana peran Siap, Pak. daripada penyidik misalnya kan, bagaimana penerapan Siap, Pak. asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya yang ringan, misalnya contohnya itu. Boleh, silakan, bebas. Yang Siap, Pak. penting Iya. berkaitan dengan hukum Ya Pak. acara. Ya Pak. Oke. Siap Pak. Makasih Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi. Berarti hanya bentuk jurnal, Pak. Iya, bentuknya jurnal tidak dalam Izin, bentuk Pak. makalah. Bentuk. Gimana Pak Fitri? Berarti soalnya tentang jurnal saja kan, Pak? Iya, buat jurnal ilmiah tentang temanya hukum acara. Nah, untuk bagaimana pembuatan jurnal, contohnya banyak di Google. Jadi saya bebaskan tidak patokkan dalam satu template, kan gitu. Jadi Siap, Pak, bebas siap. Bapak Ibu berkarya untuk template-nya bagaimana. Teman ini Oke, dalam Pak. bentuk jurnal bukan makalah, kan gitu. Ya, Nah, oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, baik. Yang penting ada 5 kelompok nantinya. Ada yang berarti 7 orang satu kelompok, ada yang 6. Karena total kita 33. Kalau dia yang rajin hadir, ya rata-rata 28 sebenarnya sih. Kalau yang rajin hadir, saya cek dulu ya. Rata-rata kita hadir dalam setiap pertemuannya, totalnya 20 rata-ratanya. Itu 20. Jadi coba dikomunikasikan dengan temannya yang jarang hadir, kalau mempunyai kontaknya suruh ajak bergabung biar bisa ada nilai tugasnya, ya kan, biar ada penunjang nilainya, ya kan, untuk minimal nilai B lah ya kan. Daripada nanti dia dapat nilai gagal, ngulang lagi, yang sayang uangnya kan gitu. Kalau uangnya untuk ngajak ngopi-ngopi lebih enak kan gitu daripada ngulang untuk belajar lagi kan gitu dia. Nah, itu ya sampaikan ke temannya kan gitu, kalau mau ngulang lagi nggak apa-apa, tapi kalau nggak mau ngulang ya silakan dia untuk ikut dalam tugas makalah. Paling tidak ya dia support dalam apa tadi ya kan, logistik ya kan. Nah, nggak logika tapi logistik supportnya kan gitu dia. Setiap ngumpul bayari makan atau apa itu dia. Iya kan gitu. Biar ada kontribusinya, Pak ya. Itu dia, yang penting ada terus sertanya bagaimana kan gitu. Saya dulu ada seperti itu. Jadi
setiap ada tugas teman saya yang di Balai Besar PU, nah itu tugasnya hanya logistik. Nah, ketika membahas atau apa ngumpul, nah untuk ngeprint atau apa, dia transfer ke saya, udah kan gitu. Itu ada kontribusinya, ada yang tugas buat nyari bahan, kan gitu. Jadi jangan hanya tugasnya BNN bagian nengok-nengok aja, ya kan? Jangan bagian nengok-nengok aja dia BNN ya kan gitu, nggak bagus. Oke Bapak Ibu, sampai di sini saya rasa tinggal 30 menit lagi waktu di sini maghribnya. Kalau di Medan belum maghrib. Jadi saya mohon izin kita akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Selamat berakhir pekan. Semoga kita sehat selalu, bisa bertemu pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, Ya, Pak. selamat Terima malam. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih Oke, semuanya. Pak. Semangat, Selamat siang Pak. dulu.